Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sikap dan hubungannya dengan perilaku. Sebelumnya saya Eriko Muhammad membuat video ini untuk memenuhi tugas psikologi sosial. Tidak perlu menunggu lama lagi, kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu sikap. Sikap berasal dari kata Latin yaitu aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Menurut Alport, sifat adalah kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individual masing-masing, mengarah dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, atau supaya mudah memahaminya, sikap adalah respon dari perasaan. Respon tersebut dapat berupa respon positif, yang berupa menyetujui, dan negatif yang berupa penolakan. Respon yang dihasilkan berubah-ubah berdasarkan situasi dan kondisi, jadi sikap bersifat dinamis. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik sikap. Yayat Suharyat mengemukakan bahwa karakteristik sikap ada 5. Yang pertama, memiliki arah, artinya sikap selalu ke arah positif atau negatif. Yang kedua, intensitas, artinya kekuatan sikap seseorang belum tentu sama walaupun dihadapkan situasi yang sama. Yang ketiga adalah keluasaan, artinya dalam satu situasi belum tentu seseorang dapat merespon setiap hal yang terjadi. Yang keempat, konsistensi, artinya sikap dengan respon harus sesuai. Yang terakhir adalah spontanitas, artinya penyampaian sikap selalu spontan, akan tetapi belum tentu juga respon langsung mengikuti. Ganti ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat komponen-komponen sikap yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama kognitif, yaitu penilaian terhadap objek. Lalu yang kedua afektif, perasaan terhadap objek yang sesuai dengan penilaian sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah perilaku, yaitu tindakan yang sesuai dengan penilaian dan perasaan sebelumnya. Jadi pada hakikatnya, komponen sebelumnya itu mempengaruhi komponen selanjutnya. Selanjutnya, sikap juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pengetahuan untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai. Yang kedua, fungsi identitas untuk mengekspresikan nilai dan keyakinan dan mengomunikasikan siapa kita. Yang ketiga, fungsi harga diri untuk menjaga harga diri. Yang keempat, fungsi pertahanan diri agar tidak menilai diri sendiri dengan negatif. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu fungsi motivasi kesan, supaya orang lain memiliki kesan positif terhadap kita. Next, ada pembentukan sikap. Ada 4 pembentukan sikap. Yang pertama adalah pengondisian klasik. Terjadi jika stimulus rangsangan diikuti oleh stimulus rangsangan yang lain. Lalu yang kedua adalah pengondisian instrumental. Terjadi karena perilaku mendatangkan hasil menyenangkan atau sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah belajar melalui pengamatan, yaitu mengamati perilaku orang lain lalu mencontohnya. Yang terakhir adalah perbandingan sosial, terjadi dengan membandingkan orang lain dengan diri kita. Masuk materi yang kedua, yaitu hubungan sikap dengan perilaku. Sebelum saya masuk ke hubungan antara sikap dan perilaku, saya akan membahas definisi perilaku terlebih dahulu. Menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Sedangkan Saifuddin Aswar berpendapat bahwa perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang. Lalu menurut Kurt Lewin, perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Dari penjelasan ketiga tokoh sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan, dan lingkungan. Sederhananya adalah perilaku yaitu sikap, perbuatan, dan kata-kata yang muncul. Setelah kita tahu apa itu perilaku, saya akan langsung membahas hubungan antara sikap dengan perilaku. Ada 3 teori yang menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku. Yang pertama adalah teori perilaku beralasan, yang kedua teori perilaku berencana, lalu yang terakhir adalah attitude to behavior process model. Saya akan langsung saja membahas teori yang pertama, yaitu teori perilaku beralasan atau theory of reason action dari Fishbein and Eisen.
Dalam teori ini, Aizen mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal. Yang pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi ditentukan oleh sikap yang lebih spesifik. Yang kedua, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap, tetapi juga ditentukan oleh norma objektif. Lalu yang terakhir adalah sikap terhadap suatu perilaku bersama norma subjektif membentuk suatu perilaku tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perilaku di sini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu sikap dan norma subjektif. Lanjut ke teori kedua, yaitu teori perilaku berencana atau Theory of Planned Behavior dari Fishbein and Aizen. Teori ini sebenarnya sama dengan teori sebelumnya, yaitu teori perilaku beralasan. Perbedaannya adalah terletak dari apa yang mempengaruhi perilaku tersebut. Nah, dalam teori ini, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Teori yang terakhir adalah Attitude to Behavior Process Model dari Fazio. Dalam teori ini, Fazio menjelaskan bahwa hubungan sikap dan perilaku adalah spontan. Apabila kita dihadapkan pada sebuah kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara cepat, maka secara spontan sikap yang terdapat pada diri kita akan mengarah pada perilaku. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa sikap adalah penilaian terhadap suatu objek yang terdapat pada kehidupan kita. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konasi. Sikap diperoleh dari pembelajaran sosial, informasi, perilaku, dan sikap orang lain. Fungsi sikap antara lain fungsi pengetahuan, fungsi identitas, fungsi harga diri, fungsi pertahanan diri, dan fungsi motivasi kesan. Kesimpulan kedua yang dapat diambil adalah hubungan sikap dan perilaku merupakan hubungan tidak langsung. Perilaku tidak selalu merepresentasikan sikap, tetapi banyak faktor lain dalam konteks sosial yang mempengaruhi perilaku. Hubungan sikap dan perilaku dipengaruhi oleh kuat lemahnya sikap. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.